Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Pejuang Pegawai. Berikut adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Guru tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Periode 1. Menuju surat tua tim pelaksana seleksi nasional pada ASN 2024 tanggal 5 Januari perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2004 sebagai berikut. Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K fungsional guru tahun 2024 periode 1 Kabupaten Sintang adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 Kabupaten Sintang adalah sebagai tercantum lampiran 4. Selanjutnya, peserta lulus seleksi melakukan pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH melalui akun SSCASN masing-masing di laman https://sscsn.bkn.go.id mulai tanggal 7 sampai dengan 31 Januari 2025. Poin B, mencetak DRH dan menandatangani DRH di atas materai 10.000. Jadi pakai materainya materai manual saja ya teman-teman, materai fisik, tidak lagi menggunakan materai online. Poin C, menyampaikan dokumen fisik mulai tanggal 13 sampai 31 Januari 2025 bertempat di bidang mutasi dan pengadaan pegawai backup SDM Guru Sintang. Jalan YC Ofang Orai Sintang. Dokumen fisik sebanyak 1 rangkap dimasukkan secara berurutan dalam stop map berwarna merah. Ya teman-teman, mapnya berwarna merah. Stop map tidak ditempel atau ditulis identitas, antara lain satu, asli surat amaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditandatangani di atas kertas folio bermaterai 10.000 sebagaimana contoh lampiran 2. Yang kedua, pas foto terbaru menggunakan pakaian kemeja putih, latar belakang warna merah. Jadi teman-teman, pakainya kemeja putih dan latar belakang merah ya, latar fotonya, jangan sampai keliru. Poin 3, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi. 3, fotokopi ijazah. 4, fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5, asli daftar riwayat hidup DRH yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai fisik 10.000. Ingat ya teman-teman ya, jangan diketik tapi ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam. Poin 6, asli surat pernyataan 5 poin diketik dengan komputer menggunakan kertas A4 ditandatangani di atas materai 10.000 sebagaimana contoh lampiran 3. Jadi kalau pernyataan 5 poin itu boleh teman-teman diketik komputer menggunakan kertas A4 ya, dan dikasih materai. Poin 7, asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polres dengan keterangan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengangkatan PPPK. Ingat teman ya, jadi keterangannya itu untuk keperluan apa jika ditanya oleh
petugas Polres bilang saja untuk melengkapi persyaratan pengangkatan PPPK, bisa ditulis nanti di saat mendaftar. Poin 8, asli surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah dengan keterangan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengangkatan PPPK. Poin 9, asli surat keterangan sehat rohani atau jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Sudianto Sintang dengan keterangan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengangkatan PPPK. 10, asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aktif lainnya, plus hasil laboratorium dari unit rumah sakit pemerintah atau Labkesda Kabupaten Sintang atau BNN Kabupaten Sintang dengan keterangan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengangkatan PPPK. Saran saya sih teman-teman, bagus membuat bebas narkoba ini di BNN saja. Biasanya di BNN itu tidak terlalu ramai, kedua cepat juga jadinya, dan biayanya lebih hemat, lebih murah. Poin 11, asli surat keterangan aktif mengajar. Ini digunakan saat pelamaran. Nah, ini teman-teman, bagi yang honor buat surat keterangan aktif mengajar. Poin 12, fotokopi KTP dan kartu keluarga. 13, materai 10.000 sebanyak 3 lembar. Poin D, mengunggah dokumen pemberkasan usul NIPPPK pada SSCASN sebagai berikut. 1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian kemeja putih, latar belakang warna merah. 2. Asli ijazah. 3. Asli transkrip nilai. 4. Asli DRH yang ditandatangani atas materai 10.000. 5. Asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani di atas materai 10.000. 6. Asli surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari Polres. 7. Asli surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah. 8. Asli surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani atau jiwa dari rumah sakit jiwa Sudianto Sintang. 9. Asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba atau psikotropika aditif lainnya, plus hasil laboratoriumnya ya, di scan dalam satu file dari rumah sakit pemerintah atau Labkesda Kabupaten Sintang atau BNN Kabupaten Sintang. Nah, jadi poin D ini nomor 1 sampai 9 itu berkasnya asli ya teman-teman, di scan masing-masing seperti jasa, masih nilai DRH, nomor poin, SKCK, jiwa dan rohani, jasmani dan rohani, itu di scan ya, di scan dalam bentuk file PDF, nanti baru diunggah pada akun SSCSN. Nah, diunggah ya, selain berkas fisik juga diantar. Nah, soft filenya itu juga di scan PDF, diupload di SSCSN. Peserta lulus seleksi tidak otomatis dapat diangkat menjadi P3K. Lulus seleksi hanya salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi P3K. Peserta lulus seleksi harus memenuhi dokumen fisik dan dokumen unggah sesuai syarat yang telah ditentukan. Nah, jadi teman-teman pastikan dokumen fisiknya lengkap, dokumen unggahnya juga sudah diupload semua, diunggah semua di SSCSN ya. Yang sampai keliru harus dicek betul-betul sebelum dikirim, diinput, dicek betul-betul, diamati apa yang kurang, apa yang salah, bisa diupload ulang lagi sebelum dikirim. Poin 5, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3,
Dan angka 3, peserta yang dinyatakan lulus seleksi JF Guru tahun 4 periode 1 tidak mengisi DH dan atau yang tidak dapat memenuhi perlengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap mengundurkan diri sebagai P3K Sintang tahun 2024 periode 1. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak sesuai ketentuan atau palsu saat pendaftaran berkasan maupun setelah diangkat, wanita Sintang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK. Poin 7. Pemeriksaan kesehatan jasmani dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari tahun 2025 bertempat di RSUD ADM Jun Sintang dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 13 Januari 2025 itu khusus P3 Guru nomor urut 1 sampai 37 ya teman-teman. Jadi nomor 1 sampai 37, tanggal 14 nomor urut 38 sampai 141, tanggal 15 nomor urut 142 sampai 245, tanggal 16 nomor urut 246 sampai 348. Jadi sesuaikan ya teman-teman dengan nomor urut masing-masing. 8. Pemeriksaan kesehatan rohani jiwa dilaksanakan tanggal 13 Januari bertempat di Rumah Sakit Jiwa Sudianto, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang, membawa fotokopi KTP dengan jadwal sebagai berikut. 13 Januari jam 8.30 sampai 10.30 WIB itu khusus untuk nomor urut 1 sampai 174, pukul 11.00 sampai 13.00 WIB nomor urut 175 sampai 348. Demikian pengumuman ini disampaikan diketahui dan bagi pedoman ya teman-teman. Sintang 6 Januari 2025. Nah, ini teman-teman daftar nama-nama yang lulus. Nanti bisa dicek di file PDF yang teman-teman dapatkan, khususnya peserta dari Kabupaten Sintang. Nih banyak teman. Ini ada berapa ini? Ada 348 totalnya namanya. Nah, ini lampiran 2 teman. Lampiran 2. Ini contoh surat lamarannya teman. Nah, jadi perhatikan ini contohnya. Ini surat lamaran itu ditulis tangan. Ya, singkat teman ya. Ingat teman ya. Ditulis tangan dengan huruf Latin menggunakan tinta hitam. Ini surat pernyataan 5 poin. Nah, ini teman ya, contoh surat pernyataan 5 poin. Oke teman, ini rekapitulasi hasil formasi guru masing-masing mapel ya. Nah, ini nilainya ada. rankingannya juga ada. Ini guru agama Islam, yang tadi guru agama Kristen, ini guru agama Katolik.
Ini PS, matematika, PJOK, ini PKN, KWU, kewirausahaan, seni budaya, guru kelas SD ya namanya, guru kelas SD. Ya namanya ini hasil rankingan guru kelas SD ya. Ini hasil SD. Ya itu ya teman-teman, sekilas dari hasil pengumuman, dan dapat teman-teman lihat di akun SSCASN masing-masing ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di berita informasi seputar pegawai berikutnya teman-teman. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat, pejuang pegawai.